Kisah-kisah misteri dan menyeramkan yang terjadi di Sungai Brantas membuat saya penasaran. Jembatan lama yang membelah Sungai Brantas menjadi lokasi penelusuran pertama saya. Benarkah dari berbagai kejadian dan peristiwa tenggelam warga terkait kisah buaya putih di Sungai Brantas? Sekarang kan kita kan udah berada di tepi Sungai Brantas dan akan melakukan penelusuran di malam pertama ini dengan menggunakan perahu. Oke. Yuk. Ya. Nah, kita kan sekarang dari perahu nih, Tan. Iya. Dan seperti kita lihat sekarang aja kan kondisinya di sini kan sangat gelap banget kan ya. Sekitar gelap banget ya. Dan seperti yang aku dapatkan informasi tentang Sungai Brantas ini, adanya legenda tentang buaya putih. Dan menurut kamu tuh gimana sih kondisi yang ada di sekitar sekarang ini? Dari kita naik aja udah energinya udah kuat banget, narik banget nih, tepat di sini. Tepat di sini aku ngerasain energi yang kuat banget di sini. Tepat di sini. Tepat di sini, di bawah jembatan ini. Ini ada apa, Tan, di sini? Ada banyak macam. Aku ngelihatnya kalau di sini ada satu sosok cowok Di sini? nih, tepat di situ. Ada satu sosok cowok yang pakai hitam-hitam gitu lah. Pakai hitam-hitam gitu, dia ada di situ, di sebelah kiri juga ada. Jadi kayak di sungai ini tuh ada beberapa titik yang memang narik banget, narik energinya narik banget di akunya gitu. Dari belakang kita narik kayak kuat banget gitu. Terus di bawah jembatan ini juga ada beberapa titik, lumayan banyak sih, guys. Di sebelah sini tadi, Tan, ya? Iya, Dan itu wujudnya sendiri seperti apa, Tan? manusia ada yang tadi aku tunjukin di bawah jembatan itu, cowok pakai hitam pakai ikat kepala hitam. Yang di sebelah kiri cewek ada cewek tapi pakai pakaian biasa gitu. Kalau energi dari yang belakang itu kuat banget, banyak banget, karena sungai ini emang tempat perlintasan, jalur perlintasan antara pertemuan. Jadi buat lewat-lewat gitu, pertemuan antara yang dari pantai selatan lewat sini terus ke arah Gunung Kelutnya juga. Hampir di setiap di kanan kiri kita itu ada. Kayak yang aku foto itu. Nah, ini apa nih, Tan? Iya, ini yang ops. Nah, ini Ya, apa nih? Ada titik-titik titik. ini ops itu energi dari astralnya itu. Banyak banget kan? Karena memang aku ngerasain di sekitar kita emang banyak gitu. Kalau yang buaya putih itu emang ada siluman. Dan suasananya di foto itu dia nggak mewujudkan dirinya ya? Kalau wujud enggak, cuman dari energinya aja. Dari energinya aja gitu. Berarti banyak ya, Pak, Banyak di sini banget ya? kan yang ketangkap emang di sekitar sini banyak. Mereka yang pakai kabongan gitu loh, di sebelah kiri kita ada, sebelah kanan kita ada yang pakai baju-baju kerajaan gitu. Kalau buaya putihnya di sekitar kanan kita. Memang ada siluman buaya putih. Di sini ya? Siap. Banyak cerita ya kayaknya ya dari warga ya. Iya, banyak kan yang seperti aku dengar juga kan katanya ada yang legenda buaya putih, terus ada aja yang memakan korban. Ada apa? Memakan korban Oh di gitu. Sungai Brantas ini kayak gitu. Dan sampai sekarang pun yang aku dengar juga ada beberapa korban yang belum ditemuin. Jadi kayak memang sebenarnya mungkin orang tua yang ada di sini mereka lebih tahu harus ada ritual-ritual apa di sini buat mereka ditemuin lagi secara fisiknya gitu. Memang banyak banget sih untuk korban yang kecelakaan di sini juga banyak. Aku sempat flashback kejadian-kejadian banyak di sini. Dan makhluk astral yang meminta korban itu beda sama yang aku bilang tadi melintas di sini gitu. Kalau yang melintas di sini itu lebih ke ada pertemuan antara yang penguasa satu dengan penguasa yang satunya gitu. Di zaman kuno kemarin kali ya kan, Iya. kan kerajaan-kerajaan orang yang pakai baju-baju kerajaan kayak gitu kan. Iya. Sungai Brantas juga menyimpan kisah klasik kerajaan kuno yang pernah ada. Seperti kerajaan Kahuripan, kerajaan Jenggala, terlebih kisah Prabu Erlangga sebagai pendiri kerajaan Kahuripan. Sungai Brantas di Kediri, saya pikir ceritanya sangat panjang, ada unsur legendanya.
terkait dengan kerajaan besar di Kediri pada masa lalu. Dan konon menurut legenda itu Sungai Brantas itu dibuat oleh Empu Barada dengan cara yang sangat spektakuler, dengan dia terbang lalu air kendinya disiramkan lalu mengalirlah Sungai Brantas itu. Tetapi kalau kita perhatikan dengan Babat Kediri misalnya, kita bisa tahu di sana melalui sejarah versi kita itu, karena Babat adalah menurut saya sejarah versi kita itu, diceritakan di sana bahwa luas Sungai Brantas itu 7 kali lipat atau berapa dari keadaan pada waktu diceritakan itu, berarti alangkah luasnya. Jadi saya membayangkan kenapa dulu sampai perahu-perahu dari negeri Cina dan sebagainya masuk ke Kediri itu berarti karena luasnya Sungai Brantas. Dan kita ingat bahwa peradaban masa lalu itu sangat tergantung pada peradaban air, peradaban sungai dan sebagainya. Di saat ada pembantaian itu, dia hamil, ini aku ngeliat banget. Dia itu ternyata ngejar aku tuh buat cerita aja gitu, cerita biar dia itu selama ini tuh pengen menyampaikan apa yang dia rasain gitu, cuman nggak ada orang yang bisa gitu. Penelusuran saya terus berlanjut di kolong jembatan lama Kota Kediri yang usianya sudah mencapai 145 tahun. Berdasar cerita warga, di sekitar bawah jembatan sering terlihat penampakan putri cantik. Tan, sekarang kan kita udah di pinggir Sungai Brantas nih. Dan aku mau ngajak kamu ke bawah jembatan lama itu tuh, Tan. Sebelah sana ya? Dan yang aku dengar sih emang banyak banget yang makan korban di situ. Gimana? Boleh, yuk coba kita lihat sana ya. Yuk. Yuk. Sebelah mana, Tan? Depan situ. Depan sini. Aku nyoba buat lebih mendekat sama yang ada di sini. Karena tepat di bawah jembatan ini tuh ada banyak. Di bawah sini. Yap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tepat di kanan aku. Pas sekarang kan. Tuh, iya. Dia itu siapa, Tan? Dia penunggu di sini. Wujudnya seperti apa? Besar, hitam besar. Tapi dia kadang-kadang berubah wujud. Menjadi apa? Kadang kayak laki-laki biasa, kayak manusia wajar gitu, pakai hitam-hitam. Itu yang ada di sungai itu. Ada di tengah sungai itu, tapi dia sekarang lagi ada di sini. Dan aku bisa nggak sih, Tan, ngerasain kepada Mau yang dicoba? makhluk ini? Boleh, tapi panas sih kalau yang ini karena energinya besar banget. Tapi aku harus ada bacaan-bacaan atau apa? Enggak, kamu pejamin mata aja, Aku pejamin mata aku aja. tarik nafas. Kalau udah panas bilang ya, berarti itu dia. Dan merinding aja kamu. Kalau udah panas bilang itu dia. Aku udah ngerasain, Tan, panas. Ya, pelan-pelan sosoknya besar, tinggi, hitam. Ini badan yang kamu sentuh. Ini bahunya. Di sini tepat bahunya. Nggak begitu tinggi, tapi dia bulat, kayak bulat besar gitu. Masih panas? Ya, ini bahunya. Ini badan dia. Ini kepala dia. Ya, setinggi ini. Masih panas? Masih. Tapi nggak kebayang ya, lihat kayak Enggak. gimana, ngerasain dong ya. Ya, ini dia. Jabat tangan sama dia. Rasain nggak? Jarinya besar-besar. Panas. Aku panas. Panas sekali, iya. Ya, itu dia. Oke, cukup. Nggak pusing kan? Enggak.
baik ya kayak orangnya juga ya. Sebenarnya dia negatif auranya, karena aku bilang kenapa panas, auranya negatif aja. Dia penunggu jembatan ini, kadang dia ada di atas tapi kadang dia menjelma jadi sosok laki-laki yang di sungai itu, di tengah itu. Tapi aku ngerasain sih pas bagian di tubuhnya dia sini itu terasanya panas banget, tapi pas ke kepala aku nggak ngerasain dingin. Iya. Yang aku rasain dingin. Tapi pas aku ke bawah gini baru Panas aku ngerasain lagi. panas lagi. Terus waktu aku ini Berjabat pegangin tangan, tangan panas panas. lagi. Iya. Iya, emang benar.